Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, semoga baik-baik saja dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang Desa kali ini akan membahas bagaimana cara budidaya lele skala rumahan yang bisa dijadikan sampingan dan sarana belajar untuk melaju menuju skala bisnis yang lebih besar. Karena tidak tertutup kemungkinan dengan ilmu yang dimiliki dan ketekunan yang tinggi, bisnis rumahan pun bisa menjadi bisnis yang besar. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasan. Dalam video ini saya akan bercerita semua tentang pengalaman saya selama beternak lele dari awal hingga panen. Dalam budidaya ikan, tentu saja kita membutuhkan kolam. Di sini kolam yang saya gunakan adalah kolam beton milik kakak saya yang kebetulan tidak terpakai. Adapun kolam ikan yang dapat Anda gunakan itu bisa disesuaikan dengan keadaan luasnya tanah yang Anda miliki dan juga modal awal. Untuk kolam terpal yang pernah saya buat sendiri itu tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Untuk membeli terpal dengan ukuran 3x3 meter saja itu hanya membutuhkan uang sebesar Rp80.000. Untuk patoknya sendiri Anda bisa merekanya dengan bahan apapun yang Anda miliki seperti kayu papan, asbes, atau bambu. Jadi jika dikalkulasikan hanya dengan 100.000 Anda sudah memiliki kolam. Persiapan kolam yang saya lakukan cukup sederhana, hanya menambahkan sedikit kapur, garam, dan probiotik, lalu diamkan selama seminggu. Tahap selanjutnya adalah pemilihan benih ikan. Menurut saya, benih yang dipilih diusahakan yang sudah besar, minimal sudah berukuran 9-12 cm atau bisa dibilang yang sudah sangkal. Sebisa mungkin benih harus seragam agar tidak perlu disortir kembali hingga panen nanti. Karena jika kita membeli benih yang masih kecil, diperlukan kolam lain untuk penyortiran. Dan jika tidak seragam, maka lele yang lebih besar akan lebih dominan dalam memakan pakan atau pelet yang diberikan. Selain itu, jika kekurangan pakan akan terjadi kanibalisme dan mengurangi populasi ikan yang Anda ternak. Untuk pemberian pakan sendiri itu diusahakan harus sesuai jadwal ya. Misal jam 8 sampai jam 9 pagi untuk yang pertama kali. Lalu dilanjutkan jam 2 sampai jam 3 siang dan dilanjutkan lagi jam 8 hingga jam 9 malam. Atau bisa juga hanya pagi dan sore hari saja. Untuk takaran pakan sendiri diusahakan 3 hingga 5% dari bobot lele yang ada di kolam. Misal, jika lele kita di kolam ini sekitar 40 kg, maka 5% dari 40 kg adalah kira-kira 2 kg per hari. Jika pemberian pakan tidak sesuai jadwal, ditakutkan lele menjadi lapar dan kanibal. Tentu saja akan terjadi. Berikan pula sedikit daun pepaya untuk kesehatan ikan. Pakan alternatif juga bisa diberikan seperti eceng gondok, azolla, atau BSF yang insya Allah akan saya bahas dalam video selanjutnya. Ditunggu saja. Sementara itu, untuk menjaga kualitas airnya, kita bisa melakukan pembuangan kotoran dari dasar kolam setiap hari. Lalu dilanjutkan dengan pengisian air bersih kembali. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kotoran dan mengurangi kadar amoniak. Selain dengan melakukan pembuangan kotoran, kita juga dapat menambahkan sedikit probiotik ke dalam kolam setiap hari. Kira-kira hanya 2 tutup botol itu sudah cukup. Untuk kolam dengan tingkat kepadatan yang tinggi, kita bisa menambahkan aerator guna memberikan bantuan oksigen. Dengan begitu, tingkat kematian bisa kita tekan sekecil mungkin. Dengan perlakuan tersebut yang saya lakukan terhadap lele saya, setelah 1,5 bulan berjalan, hanya 3 ekor kasus kematian yang saya temui dari total 1.000 ekor lele yang saya ternak.
Adapun penyortiran yang saya lakukan karena tidak meratanya benih yang saya beli waktu itu, sehingga pemanenan yang dilakukan pun secara berkala. Mungkin hanya itu sebatas pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi rekan-rekan yang berniat melakukan budidaya lele sebagai usaha rumahan dan bisa memberikan penghasilan tambahan. Jika Anda ingin mendapatkan untung yang bagus, maka Anda harus berusaha mencari tahu bagaimana cara menyiasati pakan lele dengan pakan alternatif. Karena jika hanya mengandalkan pakan pabrikan, bisa dipastikan Anda tidak akan memperoleh margin keuntungan yang cukup besar, kecuali jika dilakukan dengan skala yang besar. Oke, semoga ini bisa menjadi peluang bagi Anda dan terutama bagi masyarakat yang tinggal di desa. Jangan sia-siakan peluang Anda, karena ini adalah peluang desa. Bravo!